Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di webinar kewirausahaan Tri sesi kesekian. Perkenalkan, nama saya Bijarius sebagai moderator untuk webinar kali ini. Baik, pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena webinar ini telah terselenggarakan dan semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik. Nah, kita di sini sudah ada beberapa narasumber wirausahawan dari tiga usaha. Jadi di sini ada Trimulti Rizky Lina, terus ada Pandu Jaya Ramadhani, dan ada Ardita. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentang kewirausahaan dan bagaimana teman-teman kita ini menjalankan usahanya seperti itu. Langsung saja. Jadi untuk yang pertama kita akan menanyakan tentang bagaimana dan apa yang menjadi usaha dari ketiga narasumber kita kali ini. Oke, yang pertama adalah perkenalan dari Mbak Trimulti dulu. Monggo. Terima kasih. Jadi di kelas wirausaha ini saya bukan mengusung ya, apa istilahnya? Saya merebranding ulang produk yang dimiliki oleh orang tua saya. Jadi di sini saya mengonlinekan produk jualan dari yang dibuat oleh bapak saya itu onde-onde dan donat meses. Jadi kan biasanya kalau donat meses dan onde-onde itu kan kami jualnya ada warung ya, warung di Semarang, ada 3 cabang. Itu kemudian saya mikir, kadang kan kalau orang-orang sekarang kan kayak untuk datang ke warung itu tuh rada males ya, atau mungkin karena ada COVID seperti ini, jadi kayak mikir-mikir lagi gitu mau jajan keluar tuh gimana gitu. Jadi dengan itu saya tercetus ide, gimana kalau misalnya ya kita online kan, tapi kayak ya apa namanya ya, delivery service gitu. Jadi kalau misal pesen bisa kami antar seperti itu. Dan ini brandnya bukan brand. Jadi rebrandingnya itu saya kasih nama wenainel.nat seperti itu. Oke, jadi Mbak Trimulti ini meneruskan usaha dari orang tuanya begitu ya, dan berusaha untuk di online kan. Lalu perkenalan selanjutnya dari Mas Pandu Jaya Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pada kelas kewirausahaan kali ini, sebetulnya untuk yang saya angkat pembicaraannya harusnya bukan seputar SWNet. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. SWNet itu sebenarnya adalah bisnis kakak saya yang berada di Magetan. Namun karena adanya tuntutan COVID dan para mahasiswa di desa keliling rumah saya itu banyak yang membutuhkan akses internet yang memadai dalam arti di sini untuk on cam seperti rapat atau seperti kuliah atau sekolah biasa itu membutuhkan internet yang memadai. Jadi saya berpikir dan koordinasi dengan kakak saya bagaimana kalau kita membukanya di Ponorogo ini dengan nama SWNet juga atau bisa dikatakan itu cabangnya punya kakak saya begitu. Selain itu, selain pemasangan WiFi, kita juga menyediakan seperti instalasi jaringan, CCTV, servis laptop, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Mungkin begitu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, kalau dari Mas Pandu itu usaha sama kakak sendiri ya. Jadi kakaknya itu punya usaha di Magetan dan diteruskan di Ponorogo begitu.
Nah, untuk perkenalan selanjutnya dari Mas Ardita, dipersilakan. Baik, jadi perkenalan dulu ya. Sebelumnya nama saya Ardita. Saya di sini bisnisnya bekerja sama dengan paman saya, ya, soal bisnis tentang kerajinan. Nah, mengapa kita mengangkat tema kerajinan? Karena kebetulan tempat tinggal dari paman saya itu berada di lingkungan yang sumber daya alamnya itu melimpah dan cukup bagus digunakan untuk kerajinan. Kemudian memang dari paman saya sendiri itu eh, sangat kreatif orangnya, di mana mampu memanfaatkan sumber daya alam sekitar itu untuk buat kerajinan dengan nilai jual yang lumayan tinggi. Namun kendalanya, paman saya ini masih gaptek, belum tahu teknologi, belum tahu dunia online. Nah, makanya saya mirip seperti Tri Multiskillina, merebranding kembali dari usaha paman saya yang saya namai menjadi Dekor Easy. Kita online kan, kemudian kita juga menyadari nih, bahwa ternyata bisnis yang dijalankan paman saya itu berjalan, tumbuh dan berkembang. Jadi kita sekarang lagi ada pengembangan untuk membuat bengkel kerajinan yang lebih besar dengan harapan nanti kalau kita sudah online kan dan bertumbuh lebih besar lagi, ini udah siap untuk menampung orderan yang lebih banyak. Nah, cukup itu dulu yang perkenalan dari usaha yang saya kelola sama paman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardita. Jadi Mas Ardita ini mirip dengan Mbak Trimulti untuk merebranding produk dari pamannya berupa kerajinan. Kalau boleh tahu kerajinan apa Mas itu Mas? Jadi di Dekor Easy ini kita ada banyak dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Seperti kita membuat kursi bambu, kemudian kita membuat itu satu set kursi bambu, ada juga mejanya, kemudian kita membuat perabotan yang itu bahan-bahannya itu dari alam, ada yang perabotan yang dari kayu, misalkan seperti mangkok kayu, kemudian ada juga satu set teko dari batok kelapa, kemudian ada hiasan rumah seperti lampu, itu juga ada. Oke. Nah, setelah perkenalan nih, jadi kan dalam berwirausaha kan tentu ada target yang harus dicapai seperti target profit atau target pemasaran atau target berapa konsumen per harinya. Nah, untuk mencapai target-target itu, bagaimana sih strategi marketing yang dijalankan oleh Mbak Mas ini? Saya mulai dari Mas Pandu dulu deh. Gimana strategi marketingnya untuk mendapatkan target-target itu? Baik, terima kasih ya. Kalau untuk saya pribadi, strategi pertama ketika ingin memasukkan internet ke sini itu saya seperti ada apa ya acara Karang Taruna gitu di desa, di balai desa lebih tepatnya. Dan saya meminta waktu kepada ketuanya untuk show off, sekedar untuk presentasi gitu. Kalau ada internet yang mau masuk desa, nah kira-kira siapa yang berminat begitu. Untuk awalnya itu hanya 3 pelanggan. Itu yang lokasinya dekat rumah saya. Terus untuk beberapa minggu ke depannya itu saya mulai kayak ada warung-warung gitu. Saya datang aja terus ngobrol-ngobrol. Tanya sini internetnya susah apa enggak. Terus kendalanya apa, misal provider ini lancar atau ada sedikit masalah atau bla 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 gitu. Terus saya masuk di situ menawarkan kayak pemasangannya sekian, bulanannya sekian, dan kira-kira bisa digunakan untuk beberapa HP. Kalau saya strategi marketingnya seperti itu, Les. Kalau menurut saya strategi warung adalah strategi paling cepat karena itu mulut ke mulutnya cepat sekali. Orang kan datang terus ke warung, dan kalau kita memasangnya di warung itu kayak misalnya kita kan ngopi atau gitu. Terus saya pas kayak dicoba, oh wifi-nya lancar, ini langganan di siapa? Kalau menurutku ini strategi yang paling cepat. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandu Jaya. Sekarang Mbak Lina, gimana nih strateginya untuk melarikan dagangan? Baik, kalau dari aku sendiri
itu karena ini kan makanan basah ya, dan paling tahan sehari 2 hari. Itu jadi kalau aku nerapinya itu promosi via WhatsApp untuk orang-orang terdekat gitu kan. Terus sama ada Instagram juga. Di Instagram tuh cari aja nanti winaindel.nat. Di situ terus dari orang-orang terdekat gitu kan, jadi kayak oh sekarang bisa ini ya delivery ya, kayak lebih kayak gitu sih, karena kan pelanggan-pelanggan yang biasanya udah sering datang mungkin ketika pengen ini jadi bisa apa namanya kontak di situ kayak gitu sih. Oke, jadi dibuat seperti promosi situs kayak Instagram kayak gitu ya. Oke. Lanjut ke Mas Ardita, gimana strateginya untuk memasarkan kerajinan-kerajinan itu? Jadi kalau dari tempat saya sendiri itu, pertamanya kita testing produk dulu. Jadi kita buat beberapa produk yang sekiranya itu kita laku di pasaran. Seperti yang tadi, seperti satu set kursi dengan kursi bambu atau dengan perabotan rumah tangga yang berbahan kayu. Kita itu buat terlebih dahulu. Kemudian kita pakai sekaligus pajang di rumah kita sendiri. Jadi nanti kalau paling terdekat itu ya keluarga lah. Kalau datang itu pasti kan ada interest sendiri untuk nanya, oh ini produknya dari mana, kok bisa buat kayak gini, kalau dibuat kira-kira harganya berapa. Yang pertama dari itu. Jadi dari keluarga sendiri kita udah tahu. Kemudian pelanggannya sendiri emang awalnya itu dari keluarga sendiri. Terus alhamdulillah dapat undangan dari kecamatan untuk mengikuti acara kayak pameran tentang kerajinan. Nah, kita berawal dari situ, produk kita lebih dikenal lagi, nggak cuma dari keluarga atau lingkungan sekitar. Karena produknya sudah dikenal dan permintaan sudah mulai ada, pasarnya pun juga sudah mulai terbentuk, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba untuk foto produk, kemudian kita pengen online kan. Tapi karena kita menyadari kalau kita pengen online kan, terus kita juga belum siap untuk menerima order yang banyak, makanya sedang dikerjakan untuk proses pengembangan bengkelnya sendiri. Oke, jadi marketingnya untuk Mas Tama ini berawal dari pajangan di rumah dulu, terus nanti berlanjut ke online ya, seperti itu ya. Oke, jadi kalau strateginya tadi dari masing-masing pembicara kita sudah dipaparkan, sekarang saya mau tanya nih, jadi kira-kira dalam menjalankan usaha tersebut, omset per bulannya itu sekitar berapa sih? Tadi kan udah memaparkan nih bagaimana cara strategi marketingnya untuk mendapatkan istilahnya mendapatkan omset itu. Nah, sekarang sebulannya itu kira-kira berapa sih omsetnya gitu? Kalau dihitung per bulan atau mungkin Mas Mbak sendiri ada omset per tahun atau omset per hari kayak gitu. Dimulai dari Mas Tama dulu aja. Kalau untuk omset sendiri, mungkin perkiraan saya nggak bisa menentukan secara spesifik, sudah di jutaan. Soalnya dari barangnya sendiri pun kita kan bervariasi, ya, harganya itu kisaran ratusan, seperti ratus atau puluhan, itu tuh yang untuk harga yang seperti pajangan, atau lampu hias, atau perabotan rumah, itu harganya masih di puluhan, sampai ke ratusan kalau yang misalkan satu set. Tapi yang untuk kursi sendiri, ini yang membuat omsetnya jadi gede itu yang dari satu set kursinya sendiri. Soalnya satu set kursi itu ratusan sampai 1 jutaan itu ada. Dan kemarin alhamdulillah untuk yang satu set teko itu satunya sekitar 125.000 itu laku 8, itu kan sudah nyukup 1 jutaan. Tapi karena ya kendalanya kita tuh bengkelnya kita kecil, jadi cuma memanfaatkan teras rumah. Jadi karena bengkelnya kecil tapi sudah mulai ada pelanggan, nah kita di sini stop dulu untuk produksinya karena kita benar-benar kewalahan. Soalnya saya sendiri cuma
di bagian desain sama untuk promosinya, sedangkan yang full mengerjakan untuk kerajinannya itu dari paman sendiri. Nah, karena kita sudah tahu ada permintaan yang lebih, makanya kita produksinya kita stop dulu, menghabiskan barang yang ada, terus kita baru memulai untuk membuat bengkel yang baru. Kurang lebih segitu Mas untuk omsetnya. Oke. Jadi omsetnya ini per bulannya tidak menentu ya, Mas? Jadi kadang bisa banyak, kadang bisa dikit gitu ya. Iya benar Mas, tergantung dengan barang yang dijual itu jenisnya apa. Oke. Baik, terima kasih Mas Ardita. Sekarang ke Mbak Trigmulti. Gimana nih omsetnya? Jadi per bulan atau per hari atau gimana? Ya, baik kalau dari Wena Indah sendiri itu omsetnya kami hitungnya per minggu ya. Dan itu tuh naik turun banget karena kan namanya juga makanan sehari-hari yang bisa dibilang kadang ada yang bosen beli, kadang juga ada yang beli beli banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk omsetnya per minggu itu sekitar 200 sampai 400 itu yang kami delivery gitu. Untuk yang di warung beda lagi kayak gitu. Tapi ya kayak gitu tuh kayak muter terus karena untuk beli bahan, untuk nyiapin ini macam-macam kayak gitu sih. Jadi omset yang di delivery sama omset yang dijual sendiri itu beda ya? Beda karena kalau yang dijual sendiri itu nanti masuk ke kantong ibu. Oh gitu. Oh jadi Mbak Lina ini menjalankan usaha yang khusus delivery-nya gitu ya? Iya, benar. Oh, oke. Sangat menarik dari Mbak Lina. Sekarang ke Mas Pandu. Gimana? Omset itu dihitung per bulan, per hari, atau per minggu seperti Mbak Lina atau gimana? Terima kasih untuk SWNet sendiri. Hitungannya itu per bulan ya. Jadi kalau awalnya itu bulan pertama, kedua itu omsetnya 10 klien sampai 15 itu sekitar pendapatan itu kita dapat bersihnya sekitar 500-600. Tapi kalau bulan pertama, kedua itu kita belum untung dulu karena kita fokus memperbaiki infrastruktur. Infrastruktur di sini kita seperti menambah server, membeli UPS apabila listriknya mati, dan memperbaiki kabel, peralatan-peralatan yang lainnya begitu. Kita baru merasakan untung yang benar-benar itu kira-kira bulan ketiga, bulan keempat ini. Bulan ketiga, keempat, ya omset sekitar 1,5 juta lah. Tapi sebelumnya kita modalnya cukup lumayan besar. Ya mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Pandu atas pemaparan omsetnya. Lumayan juga ya kalau misalnya kita membuka usaha internet di desa itu solusi yang cukup menarik sih. Nah, kan sudah ada target tuh omsetnya berapa dan sudah tahu omset per bulannya, per minggunya, kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi Mas Mbak sekalian dalam menjalankan usahanya? Kira-kira kendala apa aja nih? Itu. Dimulai dari Mbak Simuldi dulu. Baik, kalau kendala pasti ada ya. Kadang ketika kita buat berapa kilo, biasanya kalau seminggu itu kita rata-rata 3 kilo adonan, itu perharinya ketika kita kejual tuh pasti ada aja yang nggak habis gitu. Jadi kendalanya di situ sih. Mungkin karena ya peminatnya agak turun juga di masa pandemi kayak gini. Jadi kerasa banget kayak yang biasanya kita seminggu itu bisa sampai 10 kiloan. Itu jadi kayak turun. Jadi kayak ya akhirnya maklumin itu sih. Jadi ngurangin untuk pembuatan itunya produknya itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi permasalahannya itu karena terkait dengan pandemi sendiri ya. Jadi
pembeli yang menurun, terus minat pembeli juga seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Ardita sendiri, gimana? Untuk kendala apa sih yang dirasakan ketika usaha? Kendala utama di saya itu terdapat di alatnya, Mas, untuk membuat kerajinannya. Jadi, karena kita baru awal banget, kendala kita itu di alatnya yang lumayan mahal. Seperti untuk penghalusan itu kan kita juga tiap kali menghaluskan butuh amplas, dan amplas itu jadi kayak barang yang sekali pakai gitu. Kemudian ada gerinda, ada gerinda juga. Itu juga salah satu alat yang mahal juga sih. Terus kalau Oke, jadi di bahan sendiri malah kita nggak pernah bermasalah, soalnya kita punya kenalan untuk bahan-bahan seperti kayu itu juga ada. Kemudian di sekitar kita pun bahannya mudah banget didapat dan harganya sangat terjangkau. Kalau untuk pemasaran sendiri sih sampai sekarang nggak bermasalah sih, Mas. Cuma mungkin untuk online yang begitu pengiriman yang begitu jauh menggunakan misalkan barang kita yang gede seperti satu set kursi itu kita juga belum mikir sampai ke situ sih. Untuk yang online mungkin kita coba baru yang bisa dikirim via pengiriman reguler seperti mungkin peralatan rumah tangga, hiasan-hiasan. Tapi untuk yang barang yang gede kita masih terkendala sampai sekarang. oke, terima kasih Mas Ardita atas penjelasannya bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian Mas Pandu, gimana Mas Pandu untuk kendalanya sendiri dalam menjalankan usaha? Saya itu kendalanya sebenarnya kendala yang nggak begitu berarti sih. Contohnya itu kita di posisi klien. Kliennya itu meminta paket yang paling murah, namun pernah saya melihat itu ada yang akses 12 handphone. Dan dia mengeluhkan itu internetnya lemot. Padahal kan sudah jelas-jelas paket yang paling murah dan meminta untuk banyak handphone. Itu sih kita lebih ke pengertian aja ke klien. Dan kendala yang kedua itu kadang ada customer atau klien yang tawar-menawar pembayaran alat itu agak sedikit sulit. Ada yang kita sudah menawarkan harga sekian masih ditawar lagi. Nah, itu menemukan titik dealnya itu kadang yang agak lumayan sulit. Mungkin itu aja, sama itu kalau adminnya harus stay monitoring hampir 24 jam ya. Kadang-kadang kan ya kalau malam ya tetap tidur, tapi kita lebih banyak aktivitasnya di depan laptop atau PC server. Mungkin itu aja sih kendala yang saya hadapi. Oke, jadi pelanggan yang kurang mau mengerti ya, dan kurang mau paham tentang produk yang ditawarkan gitu. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir nih. Jadi, Mas dan Mbak sekalian kan sudah menjalankan usaha dari lama ya, dari sekian waktu. Nah, itu kira-kira kalau buat teman-teman yang menonton nih, tips dan trik Mas dan Mbak untuk berwirausaha itu seperti apa sih? Jadi, teman-teman yang mau menjalankan usaha harus ngapain dulu nih, ya? Kayak gitu. Jadi, apa tips dan triknya untuk bisa menjalankan usaha dari versi Mas dan Mbak sendiri? Dimulai dari Mbak Trimulti dulu. Baik, karena saya di bidang makanan, itu memang harus apa ya? Harus kuat gitu loh. Karena kan memang makanan kan beragam banget nih. Jadi kayak ketika memang sudah ada minat untuk berwirausaha di satu macam kuliner itu, karena di sini saya ada dua macam itu tuh kayak harus konsisten gitu loh. Jadi ketika memang buat itu ya udah, ketika keadaan lagi kayak gini harus disabarin, harus ngurangin dulu bahannya. Terus ketika nanti memang ketika pasar lagi naik baru pelan-pelan nanti dinaikin. Jangan sekali-sekali cepat merubah harga, karena kalau kayak gitu tuh bisa ngebuat pelanggan kayak kok tiba-tiba harganya naik lagi padahal ukurannya masih sama kayak gitu. Jadi kadang
yang bikin pelanggan kecewa tuh ketika kita tiba-tiba merubah harga. Jadi pinter-pinternya kita buat ngelola gimana berapa banyak yang kita buat, terus dengan biar nggak ngalamin kerugian yang banyak di naik turunnya pasar. Kayak gitu sih, lebih ke konsisten gitu. Ini terima kasih atas penjelasannya Mbak Trimulti. Sekarang ke Mas Pandu, tips dan strategi apa itu yang harus dilakukan? Menurut pendapat saya itu kalau kita misal mau buka suatu usaha itu jangan terlalu tinggi angan-angannya. Maksudnya jangan terlalu tinggi. Oh, teman saya buka usaha ini, teman saya buka usaha ini. Kalau menurut saya itu jangan. Kenali dulu di sekitar kita itu ada bisnis apa yang bisa kita lakukan. Dan nomor dua, apakah kita sanggup untuk melakukan bisnis tersebut? Misal kayak usaha wifi ini kan modalnya awal cukup besar. Nah, apakah kita sanggup untuk memulainya? Dan yang nomor tiga itu komitmen. Komitmen di sini saya pun mengalami namanya bisnis wifi ini cukup melelahkan apalagi kalau ada perbaikan. Dan sehari itu kadang 3-4 kali perbaikan itu cukup lumayan. Jadi kita harus tetap komitmen. Sama itu sih tergantung kita bisnisnya ke siapa. Kalau saya pribadi kan yang menjual jasa ya. Jadi kalau ada pelanggan yang komplain itu sebisa mungkin kita harus fast respon dengan tetap ramah. Walaupun dia katakan rada rada emosi gimana kok Mas kok gangguan terus. Mas kok internetnya lemot kok gini. Kita harus tetap senyum menghadapi itu semua dan memberikan pengertian yang semampu. Menurut saya harus konsisten itu aja sih kalau trik dan tipsnya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Mas Pandu atas tips dan triknya. Sangat membangun sekali. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau mulai usaha bisa ikuti tips dan trik dari Mas Pandu tadi. Nah, sekarang untuk Mas Ardita, gimana nih tips dan triknya versi Mas Ardita? Kalau dari saya sendiri, mungkin langkah awal untuk memulai bisnis itu ya yang paling menentukan. Jadi kadang kita itu punya niatan bisnis, tapi bingung menentukan kita itu mau bisnis apa, marketnya siapa, kita itu memulainya harus bagaimana. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri itu dimulai dari diri kita sendiri, terus dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga, itu bisa. Atau kalau bukan keluarga, mungkin dari teman dekat juga bisa. Jadi kalau kita mungkin takut untuk memulai sendiri, kita bisa ngajak yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan tujuan kita, itu bisa. Kemudian tidak tidak jauh-jauh dulu untuk mencari marketnya. Marketnya itu pun dari orang terdekat kita dulu. Nanti lama-lama kita akan tahu alurnya. Oh, kalau produksi itu seperti ini, barang yang diminati itu seperti ini, terus konsumennya itu mintanya seperti ini. Nanti kalau udah jalan itu lambat laun kita akan tahu polanya. Jadi nanti kita akan ketemu nih cara apa cara paling efektif lah untuk kita menjalankan ide bisnis kita. Jadi dari hal yang kecil dari diri kita, kemudian ke konsumennya, ke keluarga, nanti lambat laun bakal berkembang. Dari saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Ardita atas tips dan triknya. Jadi kalau teman-teman mau mulai usaha itu dimulai dari yang dekat-dekat dulu. Jadi untuk target marketnya itu nggak usah jauh-jauh dulu. Nanti semakin lama juga semakin luas dan semakin banyak itu. Dan untuk berwirausaha sendiri tidak harus melakukannya secara mandiri diri sendiri, tapi bisa dengan orang lain, bisa dengan teman, bisa dengan saudara, atau bisa dengan mitra yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih dari narasumber. Nah, ini ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaan untuk Mas Tama dulu. Nah,
Pertanyaan untuk Mas Ta, itu pengiriman furnitur seperti kursi, meja itu biasanya menggunakan apa Mas? Apa lewat pos atau lewat ekspedisi? Apa diantar ke rumah-rumah seperti itu? Baik, jadi kalau untuk yang barangnya yang bisa dikirim pakai pengiriman reguler seperti hiasan rumah atau lampu atau perabotan rumah, kita pakai pengiriman yang paling dekat dari tempat produksi. Kebetulan kita dekatnya itu sama JNE. Kita pakainya biasanya JNE untuk pengiriman yang barangnya itu reguler. Tapi kalau untuk yang barang, ya memang ini masih menjadi kendala kita sih untuk pengiriman barang yang gede, yang kayak satu set kursi itu kita belum pernah sama sekali Mas untuk pakai yang itu. Tapi untuk pengerjaan sendiri, kami pernah mengerjakan di dua tempat. Jadi di tempat paman saya sendiri, jadi untuk pelanggannya itu di sekitaran situ, jadi kita masih masih bisa kita kirim manual lah tanpa jasa pengiriman. Atau dulu juga pernah produksi di Magelang. Jadi pelanggannya juga di sekitar Magelang. Tapi kebetulan kita sekarang udah nggak produksi di Magelang lagi. Kita udah pindah ke Kebumen. Mungkin kalau dari pengiriman memang yang gede-gede itu kita masih terkendala, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Tama atas jawaban dari pertanyaannya. Langsung ke Mas Pandu Jaya. Ini ada pertanyaan. Jadi untuk usaha internet sendiri yang Mas Pandu kelola itu paket internet atau paket WiFi paling murah dan paket WiFi paling mahal itu yang paket berapa? Jadi berapa harganya dan dapat apa aja kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan tersebut, kita itu kalau untuk paket paling murah kita itu 150 per bulan, itu kita dapat kecepatan maksimal download upload itu 2 Mbps. 2 Mbps flat rata, jadi nggak naik turun, jadi stabil di 2 Mbps. Kalau untuk HP paling bisa untuk ya 345 masih bisa. Kalau untuk paket paling mahal itu kita untuk sekarang masih di 600.000, yaitu 15 Mbps. Itu skalanya seperti puskesmas, sekolahan gitu kan butuh pertukaran data yang lumayan gede. Itu ada sekolah itu yang langganan 600 Mbps itu dapat 15 Mbps rata. Jadi bisa maksimal sampai segitu. Tidak naik turun. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Pandu. Sekarang untuk Mbak Tri Multi, eh, jadi kan itu makanan-makanan basah yang dijual perharinya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya makanan-makanan itu ada yang nggak habis atau masih sisa sedikit, nah itu diapain Mbak? Apakah dibagikan atau dimakan sendiri atau di gimana ini? Oke, jadi kalau untuk donat itu kan kita biasanya tahan 2 hari ya. Itu nggak ada bahan pengawet juga. Terus kalau untuk onde-onde kita pasti sehari. Itu kalau masih dibagikan sih ke apa namanya, ke yang bakul apa sih istilahnya, ke yang ngirim-ngirim di warung. Jadi karena kan kita kayak ngestoknya kan di warung itu, di warungnya kita yang ada, kami punya. Jadi ketika emang udah siang, kita kan buka dari jam setengah 6 sampai jam 12 siang. Jadi ketika emang udah siang dan masih ada barang, kita langsung bagi-bagi ke pengirim yang ada. Jadi daripada nggak kemakan juga, jadi kadang emang rada intinya sih di itu sih, ketika barangnya masih lumayan banyak. Rada bisa dibilang agak defisit ya, agak rugi gitu. Oke, baik. Jadi makanan-makanan yang masih belum terjual itu saya diberikan lagi ke pengirim-pengirim seperti itu ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Dengan demikian berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini dengan narasumber Pak Trimul Deristina, Mas Pandu Jaya Ramadhani, dan Mas Ardita. Semoga webinar kali ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian untuk berwirausaha dan menjalankan usahanya dengan semakin baik lagi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Mas Mbak narasumber semuanya. Semoga usahanya tetap lancar, usahanya tetap sukses dan mencapai target yang diinginkan seperti itu. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah sesi webinar ini. Saya Kizari Dinda Praja sebagai moderator mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.